akan mempresentasikan sejarah dalam aspek-aspek. Menurut kelompok kami, aspek di dalam sosial di sejarah yaitu ada 5 aspek. Aspek yang pertama, aspek politik yang akan dipresentasikan oleh saudara kami, Ulu. Aspek yang kedua, aspek sosial dan aspek kebudayaan yang akan dipresentasikan saya sendiri. Dan aspek ekonomi dan aspek pendidikan yang akan dipresentasikan oleh saudara kami, Rizal. Baik, presentasi yang pertama yang akan dipresentasikan saudara kami Ulu dalam aspek politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendeskripsikan tentang aspek politik. Yang pertama, gunakan hukum kolonial untuk menghentikan hukum adat. Yang kedua, memudarnya pengaruh istana dan kerajaan tradisional. Yang ketiga, munculnya sistem kepegawaian yang bersifat modern. Yang keempat, penguasaan dapat tidak lagi bisa berkuasa secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial. Yang kelima, dikenal dan diterapkannya sistem trias politika yang juga kini diterapkan di Indonesia. Ya, saya akan menyimpulkan aspek politik. Bidang politik, pada masa penjajahan kolonial, kekuasaan kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia mulai menurun karena adanya pengaruh dari kolonial. Dengan penggunaan metode politik divided impera atau yang dikenal dengan politik adu domba, Belanda berhasil mengalahkan penguasa di daerah yang melawannya. Tidak hanya mengalahkan penguasa daerah ke daerah saja, Belanda juga membuat beberapa peraturan baru untuk para penguasa daerah dan rakyatnya. Ya, sekian dari penjelasan aspek politik dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Aspek yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Imam Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara kami, saudara Ulu telah memberikan waktunya untuk mempresentasikan aspek sosial. Dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dalam aspek sosial: 1. Munculnya sistem pelampiasan sosial, struktur sosial baru di dalam masyarakat. 2. Munculnya golongan pendidikan dan buruh. 3. Munculnya golongan terpelajar, cendekiawan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan bangsa Eropa untuk memenuhi pegawai. 4. Terjadinya pemerasan dan perpindahan terhadap bangsa pribumi dan kaum buruh Indonesia. 5. Cepatnya mobilitas sosial karena munculnya beberapa transportasi. Menurut kelompok kami, bidang sosial selain memberikan pengaruh pada sosial dan politik, kedatangan bangsa Eropa juga memberikan dampak sosial. Salah satunya, hadirnya Portugis sangat mengaruhi penyebaran agama Kristen di Indonesia. Salah satunya penyebaran agama Kristen di Indonesia adalah Francisco Nyaprius. Misionarisme asal Prancis yang berada di Maluku pada abad 1546 sampai 1540. Penyebaran agama Kristen ini mulai terjadi pada masa pengenalan pemburu Jenderal Vasquez. Penyebaran agama pada masa itu dipimpin oleh organisme Jenderal Mendes di Genoa. Yang kedua, dalam aspek budaya. Dalam aspek budaya, yang pertama, munculnya berbagai kosakata baru yang diadaptasi dari bahasa asing yang dibawa oleh bangsa Eropa. 2. Munculnya jenis musik, tarian, dan kebudayaan baru karena terjadinya produk akulturasi dan asimilasi kebudayaan. 3. Adanya berbagai bangunan berarsitek modern di berbagai daerah. Maksudnya di sini bidang kebudayaan, dalam aspek kebudayaan munculnya berbagai kosakata yang dimiliki, contohnya yang sudah tetap di negara kami yaitu negara Indonesia, contohnya sandal. Dalam bahasa kebudayaan yang dulu yaitu dimakan sandal. Dalam munculnya jenis musik, tarian, dan kebudayaan yaitu contohnya yang berada di negara kami, contohnya yaitu
Misalnya seperti ketika orang memperingati ketikanya Sandur itu. Yang aspek yang ketiga, adanya berbagai bangunan berarsitektur. Contohnya berarsitektur itu peninggalan-peninggalan dulu yang berarsitektur. Contohnya di Masjid Bagi Dua, di contohnya Sunan Bonang, Sunan Muria. Selain memiliki tangga yang banyak, di situ banyak tulisan yang belum kita dikenal. Yang disitulah yang dinamakan aspek budaya yang belum kita kenal lebih dahulu. Baik, cuma itu saja yang kami dapatkan kita sedang, kurang lebihnya saya sampaikan aspek yang ketiga yang akan dipresentasikan oleh saudara kami Krisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Imam yang telah memberikan waktunya buat saya untuk mempresentasikan dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dalam aspek ekonomi dan aspek pendidikan. Dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dalam aspek ekonomi yaitu dijalankannya sistem monopoli ekonomi, terjadinya pengesaran perekonomian dan mulanya bertanya ke perindustrian, dikenalnya sistem ekonomi uang, eksploitasi tanah oleh bangsa Eropa, salah satu contohnya adalah tanah bangsa. Dikenalnya lembaga ekonomi modern yaitu perusahaan. Dijalankannya sistem monopoli ekonomi yaitu menjajah bangsa Eropa memonopoli ekonomi di bangsa di negara Indonesia, yaitu dalam beragam. Terjadinya pergeseran sistem perekonomian yang mulanya misalnya ke perindustrian. Jadi bangsa Eropa itu masuk ke Indonesia, awalnya bangsa Indonesia itu bertani. Jadi bangsa Eropa itu masuk ke Indonesia mendirikan perindustrian seperti contohnya perindustrian pakaian dan lain-lain. Dikenalnya sistem ekonomi uang. Dikenalnya sistem ekonomi uang yaitu dibawa oleh bangsa Eropa ke Indonesia buat bangsa Indonesia agar bisa menukar barang dengan uang tersebut. Yang awalnya Indonesia itu tidak menggunakan mata uang untuk menjual belikan suatu barang. Jadi bangsa Eropa itu mengenalkan uang kepada bangsa Indonesia untuk menjual belikan harga dagangan. Eksploitasi tanah oleh bangsa Eropa, salah satunya contohnya langganan bangsa, yaitu bangsa Eropa dulunya memaksa untuk bangsa Indonesia memaksa tanam bangsa ke lahan milik bangsa Indonesia kepada masyarakatnya untuk dipaksa tanam, untuk tanahnya dipaksa tanam oleh bangsa Eropa. Dikenalnya lembaga ekonomi modern yaitu perusahaan, yaitu bangsa Eropa mengenalkan lembaga ekonomi modern ke bangsa Indonesia dalam bentuk perusahaan. Lanjut yang nomor 2, dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dalam aspek pendidikan. Masuknya pendidikan di Indonesia sama dengan masuknya agama Kristen di Indonesia. Pendidikan mulai dianggap penting saat politik etis sudah mulai diberlakukan oleh Belanda. Pendidikan pada masa kolonial terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu sekolah 1, anak-anak yang memiliki darah biru; sekolah 2, yaitu sekolah untuk rakyat tanpa bahasa Belanda; dan 3, sekolah untuk Anda dan pribumi. Yang keempat, sekolah untuk golongan bangsawan. Yang kelima, SS, persiapan untuk perguruan tinggi. Dan pendidikan selanjutnya